Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Boruto tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di dalam pikirannya. Saat itu ia masih berdiri di garis depan, melindungi semua orang dengan bantuan ekor Kurama yang berubah menjadi perisai besar dari cakra. Perisai itu menahan hujan komet yang terus jatuh dari langit tanpa henti. Komet-komet yang jika dibiarkan jatuh langsung akan menghancurkan mereka semua. Di tengah situasi yang sudah genting itu, sebuah kejadian misterius kembali terulang. Sebuah suara asing, yang belum pernah didengar Boruto sebelumnya, tiba-tiba berbicara langsung di dalam kepalanya. Suara itu terdengar tenang, namun isi ucapannya membuat Boruto terkejut. Suara tersebut memerintahkannya untuk segera memindahkan semua orang yang masih hidup dan meninggalkan planet ini secepat mungkin. Boruto langsung merasa gugup dan bingung. Di satu sisi, ia sama sekali tidak tahu siapa sosok yang sedang berbicara dengannya. Namun di sisi lain, saat ia mengamati dunia di hadapannya, ia bisa melihat kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Di kejauhan, jutaan makhluk aneh telah menunggu, berdiri diam seolah menanti sesuatu. Jika bukan karena lapisan cakra Kurama yang membentuk perisai besar, Naruto dan yang lainnya pasti sudah bisa melihat pemandangan itu dengan jelas. Tidak lama kemudian, suara misterius itu kembali berbicara di dalam pikiran Boruto. Sebelumnya, 3 pengawalku telah menemui ajal akibat resonansi yang dipicu oleh Toneri. Seharusnya dari situ kau sudah bisa menebak siapa diriku, tanpa perlu aku memperkenalkan diri secara langsung. Boruto terkejut mendengar nama Toneri disebut. Dengan nada tidak percaya, ia langsung membalas di dalam pikirannya. Apa maksudmu? Jangan bilang kau adalah sosok yang pernah disebut Toneri kepadaku. Kalau memang begitu, kenapa kau bersembunyi selama ini? Jika kau benar berada di pihakku, mengapa kau membiarkan dunia ini berada di ambang kehancuran seperti sekarang? Suara misterius itu langsung menjawab tanpa ragu. Baiklah, Uzumaki Boruto. Untuk saat ini aku tidak ingin berbicara terlalu banyak. Perkataanku tetap sama seperti sebelumnya. Selagi masih ada waktu, ikuti perintahku. Lakukan itu jika kau masih ingin umat manusia bertahan hidup. Soal bagaimana caranya, aku tidak akan menjelaskannya. Kau harus menggunakan seluruh kemampuan yang kau miliki. Jika kalian tetap di sini, jutaan makhluk itu akan menyerang dan mengubah segalanya menjadi kehancuran. Mendengar hal itu, Boruto semakin gelisah. Ia merasakan firasat buruk yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Ia ingin bertanya lebih banyak, namun sebelum sempat mengajukan pertanyaan lain, suara misterius itu tiba-tiba menghilang dari pikirannya, seolah tidak pernah ada. Kurama yang memperhatikan perubahan ekspresi Boruto langsung berbicara kepadanya, pikiran dan ingatan kita saling terhubung, jadi aku bisa merasakan kegelisahanmu. Apa yang dikatakan suara itu mungkin benar-benar bisa terjadi. Terlebih lagi, hanya kau dan aku yang mengetahui apa yang sedang menunggu di luar sana. Jika aku menurunkan mode cakra ini sekarang, komet-komet itu akan langsung menghantam kita, dan semua orang akan melihat keberadaan jutaan makhluk aneh tersebut. Boruto menatap ke depan dengan wajah serius lalu menjawab, aku akan menggunakan Hiraishin untuk memindahkan semua orang, termasuk tubuhmu juga. Kita harus pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Tapi aku perlu tahu, apakah kau masih bisa bertahan dengan mode ini untuk beberapa saat lagi? Kurama terdiam sejenak sebelum menjawab jujur, terus terang saja, sebagian cakraku sudah mulai menipis. Serangan komet itu tidak pernah berhenti, dan tekanannya semakin berat. Tapi yang perlu kau pikirkan sekarang adalah keselamatan mereka semua. Boruto mengaktifkan Byakugannya dan mengamati kejauhan dengan lebih teliti. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, aku bisa melihat jumlah mereka dengan jelas. Jumlah pastinya tidak lagi penting, tapi satu hal yang pasti, semuanya memiliki Rinnegan. Ini bukan kebetulan. Aku yakin semua ini adalah ulahnya. Kurama membalas dengan nada serius, aku hanya bisa bertahan beberapa menit lagi. Kau harus segera bertindak dan memindahkan semuanya. Entah kenapa, sampai sekarang jutaan makhluk itu masih belum bergerak, dan itu mungkin satu-satunya kesempatan kita. Boruto mengangguk dan menjawab, tunggu sebentar. Aku masih mencari titik koordinat di mana semua warga desa telah berkumpul. Tanda yang kutinggalkan belum semuanya terhubung. Aku butuh sedikit waktu. Tidak lama setelah ia mengatakan itu, tiba-tiba sebuah kehadiran lain muncul di dalam pikirannya. Suara itu sangat familiar. Minato berbicara dengan nada tenang, jika situasinya sudah separah itu, kau tidak perlu menanggungnya sendirian, Boruto. Sepertinya kau lupa satu hal. Kau pernah memberiku setengah cakra Kurama,
dan melalui itu, aku bisa menangkap sebagian percakapan kalian. Tenang saja, aku tidak akan memberitahu siapapun. Semua ini hanya terjadi di dalam pikiran kita. Boruto terkejut mendengar suara Minato. Ia tidak menyangka kakeknya bisa ikut masuk ke dalam percakapan itu. Dengan cepat, Boruto menjelaskan situasi yang sedang mereka hadapi dan apa yang menunggu di depan. Namun ia tetap menyembunyikan keberadaan suara misterius yang sebelumnya berbicara dengannya. Setelah mendengar penjelasan Boruto, Minato pun terdiam sejenak, jelas terkejut dengan kenyataan tersebut. Ia lalu berkata, "Kau tidak mungkin memindahkan semua orang sendirian dalam waktu sesingkat ini. Aku akan membantumu dengan Hiraishinku. Apa kau siap bekerja sama?" Boruto tidak ragu sedikit pun. Dengan suara tegas ia menjawab, "Kita tidak punya waktu lagi. Ayo kita lakukan sekarang, Kek." Semua tanda sudah siap. Setelah itu, Boruto dan Minato secara bersamaan menggunakan Hiraishin no Jutsu. Cahaya kuning menyelimuti area tempat orang-orang berkumpul, dan dalam sekejap, seluruh warga berhasil dipindahkan ke lokasi yang aman. Kiba dan Shino yang memimpin proses evakuasi terkejut ketika melihat kondisi Kurama yang penuh dengan retakan di seluruh tubuhnya, tanda bahwa ia telah menahan serangan dalam jumlah yang sangat besar. Boruto segera menonaktifkan mode Kurama. Perisai cakra menghilang, memperlihatkan para warga desa yang telah berkumpul dengan selamat. Di antara mereka, terlihat Hinata dan Himawari, juga Sarada dan yang lainnya, sudah menunggu dengan wajah cemas, tidak menyadari bahwa mereka baru saja diselamatkan dari kehancuran besar yang hampir terjadi. Namun Boruto tidak memiliki waktu untuk menenangkan suasana. Ia langsung melayang sedikit ke udara dan berdiri di tengah-tengah kerumunan orang yang baru saja dievakuasi. Dengan wajah serius dan suara yang tegas, ia berkata, "Dengarkan aku baik-baik. Ini bukan saat yang tepat untuk merasa lega hanya karena kita berkumpul di sini. Situasi saat ini jauh lebih berbahaya dari yang kalian bayangkan. Aku hanya ingin menyampaikan satu hal sekarang. Kalian semua harus segera pergi dari dunia ini." Ucapan itu membuat suasana langsung berubah tegang. Naruto terkejut dan menatap Boruto dengan mata terbuka lebar. Ia berkata dengan nada tidak percaya, "Apa maksudmu, Boruto? Hei, kau sama sekali belum menjelaskan apapun kepada kami. Kenapa tiba-tiba kau mengatakan hal seperti itu?" Sebelum Boruto sempat menjawab, Minato melangkah maju dan menahan Naruto dengan satu tangan. "Tunggu dulu, Naruto," katanya dengan suara tenang namun serius. Biarkan Boruto menyelesaikan ucapannya. Situasi ini memang mendadak, dan waktu sekarang benar-benar menjadi musuh kita. Boruto kembali melanjutkan penjelasannya. Saat ini, di dalam desa sudah ada jutaan makhluk aneh. Aku belum bisa memastikan identitas mereka secara lengkap, tapi satu hal yang pasti, semua mata mereka adalah Rinnegan. Aku tidak melebih-lebihkan jumlahnya, bahkan bisa jadi jumlah mereka jauh lebih banyak dari yang aku lihat sekarang. Mendengar itu, wajah Obito langsung memucat. Ia mendekati Minato dan berkata dengan suara pelan namun panik, "Sensei, apa sebenarnya yang sedang terjadi?" Sepertinya hanya kau dan Boruto yang benar-benar memahami situasinya. Minato menatap ke depan sambil berpikir lalu menjawab, "Komet yang jatuh itu bukan ancaman utama. Ancaman sebenarnya adalah pasukan yang sudah berada di dalam desa. Mereka mirip seperti pasukan Zetsu putih di masa lalu, tapi jelas bukan mereka." Boruto kemudian menambahkan, "Dari pengamatanku, mereka adalah Otsutsuki dari kasta tertinggi. Bukan hanya satu atau dua, tapi hampir semuanya. Seolah-olah mereka hidup kembali." Obito mengepalkan tangannya dan berkata dengan nada tegang, "Kalau begitu, apakah Momoshiki dan para Otsutsuki yang dulu kita kalahkan juga hidup kembali?" Minato menggeleng pelan. "Tidak. Justru ini lebih buruk. Dari segi kekuatan, mereka berada jauh di atas mereka. Untuk sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah mengikuti arahan Boruto. Aku sendiri masih mencoba memikirkan cara agar kita bisa keluar dari situasi ini." Boruto lalu menatap seluruh kerumunan dan bertanya, "Apa semua orang sudah ada di sini? Kalau masih ada yang berada di luar, segera kumpulkan mereka sekarang juga." Shikamaru menghela napas dengan wajah kesal. "Sial. Aku sempat memerintahkan Shikadai bersama beberapa Anbu dan shinobi lain untuk menyisir wilayah Sunagakure. Sepertinya masih ada puluhan orang yang belum berada di sini." Tanpa membuang waktu, Boruto langsung menggigit jarinya dan memanggil kata kecil melalui Kuchiyose no Jutsu. Kata itu adalah perantara yang sebelumnya sudah ia berikan kepada Shikadai. Boruto berbicara melalui kata tersebut dengan suara tegas, "Ini aku,
Boruto. Dengarkan baik-baik. Berhenti bergerak sekarang juga dan perintahkan semua shinobi yang ada di sekitarmu untuk berhenti dan berkumpul. Shikadai yang mendengar suara Boruto terkejut dan membalas, "Hei, ini tidak biasa. Apa yang sebenarnya terjadi?" Boruto langsung memotong ucapannya, "Jangan banyak bicara. Lakukan sekarang juga jika kau masih ingin tetap hidup." Nada bicara Boruto membuat Shikadai terdiam. Ia belum pernah mendengar Boruto berbicara sekeras itu, bahkan melalui perantara. Tanpa bertanya lagi, Shikadai segera memerintahkan semua shinobi di sekitarnya untuk berhenti dan saling mendekat. Tidak lama kemudian, laporan dari Shikadai sampai kepada Boruto. Begitu mendengar laporan itu, sebuah pola mantra muncul di bawah kaki Shikadai dan kelompoknya. Dalam sekejap, mereka semua berpindah ke lokasi pengungsian. Shikadai terkejut ketika mendapati begitu banyak orang sudah berkumpul di sana. Belum sempat ia bertanya, Boruto kembali bersuara, "Apa sudah semuanya? Masih adakah yang tertinggal di luar?" Shikamaru langsung menoleh ke arah Ino dan bertanya, "Bagaimana, Ino? Apa kau sudah memastikan semuanya?" Ino memejamkan mata sejenak lalu menjawab, "Sepertinya sudah lengkap. Aku tidak merasakan keberadaan cakra siapapun di luar area ini." Mendengar itu, Boruto menutup kedua matanya. Ia menarik napas perlahan, berusaha menenangkan pikirannya dan mempersiapkan kekuatan besar yang akan segera ia gunakan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba Shisui muncul di belakang Boruto dan langsung mengaktifkan Susanoo sempurnanya tanpa peringatan. Pada saat yang hampir bersamaan, sebuah panah besi runcing melesat dari arah yang tidak terlihat, mengarah tepat ke titik buta Boruto. Jika Shisui terlambat menyadarinya, Boruto pasti sudah terkena serangan itu. Panah tersebut menghantam Susanoo Shisui dengan keras hingga armor raksasa itu hancur berkeping-keping. Shisui terpental dan jatuh ke tanah. Yamato yang melihat kejadian itu segera bereaksi. Ia membentuk segel tangan dan menggunakan Mokuton, Jukaikan. Dinding kayu raksasa muncul dari tanah, melindungi seluruh orang yang berada di belakangnya. Dari balik perlindungan itu, Boruto berpikir dalam hati, sepertinya mereka benar-benar tidak mau memberiku waktu sedikit pun. Aku bisa merasakan ancaman itu dengan jelas. Mereka sudah mulai bergerak. Melihat Shisui terjatuh setelah menyelamatkan Boruto, amarah Gai langsung meledak. Ia melangkah maju meninggalkan barisan sambil berkata dengan suara lantang, "Boruto, bawa semua orang pergi dari sini sejauh mungkin. Biarkan aku menahan mereka. Monster biru Konoha akan bertarung untuk terakhir kalinya. Tidak peduli berapa banyak jumlah mereka, aku tidak akan membiarkan satupun mendekati kalian." Namun sebelum Gai melangkah lebih jauh, Shikamaru langsung mengikat tubuhnya dengan jutsu bayangan. Dengan wajah kesal, ia berkata, "Sensei, hentikan. Ini bukan saatnya bertindak sembarangan. Kau tidak mendengarkan apa yang Boruto katakan. Ini bukan pertarungan biasa, dan kita tidak boleh bertindak berdasarkan emosi." Gai yang mendengar ucapan Shikamaru tiba-tiba menghentikan langkahnya. Wajahnya berubah serius, berbeda dari sikap santainya selama ini. Ia menoleh perlahan dan menatap Shikamaru dengan pandangan tegas. "Aku tidak masalah jika kau menyebutku bodoh," kata Gai dengan suara rendah namun mantap. "Jika dengan menjadi seperti itu aku bisa menyelamatkan orang-orang yang berharga bagiku, maka aku akan menerimanya tanpa ragu. Jadi, jangan halangi aku lagi." Setelah mengatakan itu, Gai langsung membuka gerbang ke-8, Hachi Montong. Dalam sekejap, jutsu bayangan Shikamaru terlepas begitu saja, seolah kehilangan pengaruhnya. Tubuh Gai menghilang dari pandangan mereka semua, bergerak secepat kilatan cahaya. Melihat hal itu, Boruto hanya bisa terdiam. Dalam hatinya ia berkata, "Berjuanglah sekuat yang kau bisa, Gai Sensei. Aku benar-benar berharap kau mampu menahan mereka. Aku sungguh mengandalkanmu untuk memberi kami waktu." Tanpa disadari, resonansi cakra di antara mereka sempat tersambung. Gai yang sudah bergerak jauh masih bisa menangkap suara Boruto itu. Ia membalas sambil melaju ke depan, "Aku tahu kau sedang mengumpulkan cakra yang sangat besar, dan kau butuh waktu untuk itu. Jadi biarkan aku menjadi penghalang terakhir. Biarkan aku mengamuk untuk yang terakhir kalinya. Semua yang tersisa, aku percayakan padamu, Boruto. Aku pergi sekarang. Semoga semuanya berjalan sesuai rencanamu." Setelah itu, Gai melompat tinggi ke udara. Tubuhnya melayang, dan dari sana ia bisa melihat dengan jelas ancaman yang menunggu di kejauhan.
Pemandangan di hadapannya membuatnya terdiam sesaat. Dalam hati ia berkata, ini benar-benar mengerikan. Makhluk apa sebenarnya mereka? Jumlahnya terlalu banyak. Boruto benar, ini bukan perkiraan berlebihan. Lalu ia berbicara dalam pikirannya, memanggil sosok yang berada di dalam dirinya. Yenbi, apa kau bersedia mengamuk bersamaku kali ini? Suara itu menjawab dengan tenang, jangan khawatir. Aku telah dipercayakan oleh Hagoromo untuk melindungi umat manusia. Jika kau gugur sekalipun, aku masih bisa beregenerasi, meski membutuhkan waktu untuk kembali. Bertarunglah tanpa ragu. Mendengar itu, Gai tersenyum tipis. Ia kemudian membuka gerbang berikutnya. Kali ini, bukan lagi aura cakra biru yang menyelimuti tubuhnya. Seluruh tubuh Gai kini diliputi cakra ungu pekat yang bercampur dengan aura hitam, menyatu dan berputar di sekelilingnya. Tanpa menunda, Gai langsung menggunakan Asaku Jaku. Dari langit, ia melepaskan rentetan serangan yang menghasilkan percikan panas, menghantam permukaan tanah dengan keras. Tanah mulai retak dan terbelah, menciptakan celah besar sebagai penghalang agar jutaan Otsutsuki tidak bisa langsung menuju ke arah Boruto dan yang lainnya. Namun Gai tidak berhenti sampai di situ. Ia mengerahkan kekuatan lebih besar dan menggunakan Hirudora. Gelombang tekanan besar dilepaskan, disertai wujud naga merah yang menghantam tanah dengan kekuatan penuh. Dentuman keras menggema ke segala arah. Retakan di tanah semakin melebar dan dalam. Bahkan Boruto dan yang lainnya yang berada jauh dari sana masih bisa mendengar dan merasakan getaran akibat serangan tersebut. Shisui yang melihat itu mencoba bangkit. Dengan tubuh yang masih terasa sakit setelah sebelumnya terpental saat melindungi Boruto, ia berniat menyusul Gai. Namun Minato segera menahannya dan berkata, jangan lakukan itu. Itu adalah pilihannya. Itu juga permintaan terakhirnya untuk saat ini. Jika kita tidak mempercayainya, dia akan sangat kecewa. Shisui menggertakkan giginya lalu menjawab, tapi apa kau yakin dia akan baik-baik saja, Yondaime? Dia sendirian menghadapi semua itu. Obito yang mendengar pembicaraan mereka ikut berbicara dengan suara berat. Shisui, seharusnya kau sudah tahu. Jika Gai menggunakan Hachimon tingkat akhir, dia sudah siap dengan segala risikonya. Dia sudah menyiapkan jiwanya untuk menahan mereka semua. Aku juga merasa berat melihatnya pergi sendirian, tapi itu adalah keputusan yang sudah dia buat. Naruto yang mendengar itu hanya terdiam. Ia merasa dirinya saat ini benar-benar tidak banyak membantu. Ia sadar bahwa musuh yang mereka hadapi tidak bisa dilawan dengan kekuatan biasa. Namun di dalam dirinya, Naruto diam-diam mulai menyiapkan jutsu terakhirnya. Dalam hati ia berkata bahwa ini adalah kekuatan yang bahkan melampaui mode Baryon. Ia perlahan menarik energi alam dari sekitarnya, membiarkannya mengalir ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Ia melakukannya dengan sangat hati-hati agar tidak menarik perhatian siapapun. Saat ia tengah berkonsentrasi, Himawari mendekatinya dan bertanya dengan suara polos, "Papa, apa semuanya akan kembali seperti semula setelah kita semua berkumpul di sini?" Naruto menunduk dan menatap putrinya dengan senyum lembut. "Ayah senang melihatmu dan ibumu ada di sini," katanya pelan. "Ayah sebenarnya ingin menghabiskan banyak waktu bersama kalian. Bahkan kakek juga ada di sini sekarang. Tapi untuk saat ini, biarkan ayah fokus dulu. Percayalah, selama ayah masih berdiri di sini, tidak akan ada satupun dari keluarga kita yang pergi." Hinata yang mendengar itu tidak bisa menahan air matanya. Ia ingin mengatakan sesuatu kepada Boruto, tetapi ia memahami bahwa situasi saat ini tidak memungkinkan. Di sisi lain, Shikamaru mendekati Minato dan berkata dengan nada cemas, "Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Boruto di atas sana?" Dari tadi dia hanya menutup matanya dan tidak mengatakan apapun. Apa tidak berlebihan jika dia mengatakan kita semua harus pergi dari dunia ini? Kalau begitu, kita akan pergi kemana? Minato menjawab dengan nada serius, "Aku juga belum tahu tujuan pastinya. Tapi yang jelas, Boruto sedang menyiapkan sesuatu yang sangat besar. Dia berencana memindahkan semua orang yang ada di sini." Shikamaru terkejut mendengarnya. Itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia memindahkan sebanyak ini orang sekaligus? Apalagi bukan sekadar berpindah tempat di bumi. Ini terdengar mustahil. Minato mengangguk pelan. Aku juga merasa itu hampir tidak mungkin. Tapi inilah kenyataan yang sedang kita hadapi. Aku bisa merasakan energi alam yang dia kumpulkan jumlahnya sangat besar. Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah mempercayainya.
Dan aku hanya berharap Gai bisa bertahan dan kembali dengan selamat. Pertarungan kembali beralih ke tempat Gai berada. Saat itu, ia telah berhasil menciptakan jurang besar yang memisahkan jalur dari arah Konoha menuju posisi para Otsutsuki. Jurang tersebut terbentang panjang dan cukup dalam, membuat jalan mereka terputus untuk sementara waktu. Namun keadaan tidak sepenuhnya aman. Beberapa Otsutsuki tiba-tiba muncul dari belakang Gai, bergerak tanpa suara dan berniat menusukkan batang besi ke tubuhnya dari titik buta. Yonbi yang sejak tadi mengamati pergerakan di sekitar Gai langsung bereaksi. Ia tidak membiarkan serangan itu mengenai tubuh Gai. Dalam sekejap, Yonbi memunculkan dinding magma tebal tepat di belakang Gai. Batang-batang besi yang melesat ke arahnya langsung meleleh saat menyentuh panas magma tersebut. Tanpa membuang waktu, Gai berbalik dan menendang salah satu Otsutsuki dengan kekuatan penuh. Tubuh Otsutsuki itu terpental jauh dan jatuh ke dalam jurang besar yang sebelumnya Gai ciptakan. Melihat kejadian itu, Gai berkata dengan nada waspada, "Ini berbahaya." Padahal jarak mereka masih cukup jauh dariku. Tapi ternyata sebagian dari mereka mampu berpindah tempat dan muncul dari belakang tanpa peringatan. Yonbi menjawab dengan suara berat, "Kemungkinan mereka sengaja melakukan itu untuk mengalihkan perhatianmu. Akan lebih baik jika kau menghadapi mereka dari arah depan sebelum jumlah mereka semakin mendekat. Anggap saja seperti ketika kau menghancurkan sebuah bangunan dengan dirimu sebagai pusat ledakannya. Aku rasa kau memahami maksudku." Mendengar saran itu, Gai langsung bergerak cepat. Ia melesat maju dan menghadang jutaan Otsutsuki yang masih berada di kejauhan, berdiri sendirian di garis depan. Di sisi lain medan, Hinata yang berdiri di samping Naruto mengaktifkan Byakugannya dan berkata dengan suara cemas, "Gai Sensei benar-benar menghadapi mereka sendirian." "Aku sulit menjelaskan ini dengan tenang, Naruto-kun. Tapi dia sudah membuat jurang besar yang memutus jalur mereka. Jika mereka ingin mendekat ke sini, jurang itu akan menghambat pergerakan mereka." Naruto mendengarkan dengan saksama lalu menjawab, "Begitu ya? Terus awasi pergerakan mereka dari posisi Gai Sensei. Saat ini hanya kau yang bisa melihat sejauh itu." Namun sebelum Hinata menjawab, Himawari tiba-tiba mengaktifkan Byakugannya juga dan berkata, "Ayah, jangan lupakan aku. Aku juga bisa melihat." Mereka tidak hanya bergerak di satu jalur. Sebagian dari mereka terbang, dan sebagian lainnya menyebar dari arah yang berbeda. Naruto terkejut mendengar itu. Ia segera berdiri dan hendak menyampaikan informasi tersebut kepada Boruto. Namun belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, Boruto sudah lebih dulu menjawab tanpa membuka matanya. "Aku sudah tahu. Walaupun aku belum melihat dengan mataku, aku bisa merasakan keberadaan mereka dengan jelas. Tinggal sedikit lagi. Sebentar lagi aku bisa memindahkan kalian semua. Terus pantau pergerakan mereka, Himawari." Tidak lama setelah itu, Minato tiba-tiba mengeluarkan banyak kunai bertanda Hiraisin dan menancapkannya di berbagai titik di sekitarnya. Melihat hal itu, Shikamaru mengernyit dan berkata, "Apa kau sudah menemukan jalan keluarnya, Yondaima?" "Terus terang saja, aku mulai bingung. Kita akan pergi kemana sebenarnya? Aku butuh jawaban singkat agar pikiranku tidak semakin kacau." Minato menatap ke arah Boruto lalu menjawab, "Kemungkinan besar Boruto akan memindahkan seluruh warga Konoha ke dimensi miliknya. Tempat itu tidak terhubung langsung dengan dunia kita. Letaknya berada di planet lain, bukan di bumi ini. Namun sebelum itu bisa dilakukan, dia membutuhkan cakra dalam jumlah yang sangat besar. Sementara menunggu itu, aku akan membawa sebagian orang menggunakan Hiraisin milikku. Itu alasan aku menyiapkan banyak kunai sekarang. Shikamaru, bisakah kau memegang salah satunya?" Shikamaru langsung mengambil kunai tersebut dan membagikannya kepada Sai dan shinobi lainnya yang berada di dekatnya. Pada saat yang sama, Obito ikut berbicara, memindahkan orang sebanyak ini dengan jutsu ruang dan waktu bukan hal mudah. Bahkan bagi Boruto, aku bisa membawa sebagian dari mereka ke dalam dimensi Kamui. Menurutku itu tempat yang cukup aman. Boruto segera membalas dengan suara tegas, "Tidak. Aku akan membawa semuanya. Tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal. Beberapa menit lagi aku akan menggunakan jutsu ruang dan waktu terbesar yang pernah kugunakan. Persiapanku hampir selesai." Ia terdiam sejenak lalu menambahkan, "Tapi Kek, saat waktunya tiba, aku minta kau membawa Gai Sensei. Kau mengerti maksudku, kan?" Minato mengangguk tanpa ragu. "Aku mengerti. Aku sudah menandainya dengan Hiraisin. Aku bisa memindahkannya kapan saja jika diperlukan."
Meski begitu, aku tidak melakukannya tanpa persiapan. Aku sudah menyimpan beberapa sel dari pecahan tubuhnya, jadi suatu saat aku bisa membangkitkannya kembali. Sekarang, yang lebih penting adalah memastikan apakah kakek tua merepotkan itu benar-benar sudah tumbang. Dengan langkah hati-hati, Boruto mendekati gumpalan asap tebal sisa ledakan yang masih menggantung di udara. Dia mengaktifkan Byakugan di mata kanannya dan menajamkan penglihatannya. Dari balik asap itu, dia melihat tubuh leluhur Otsutsuki tergeletak di tanah dalam kondisi mengenaskan, dengan bagian tubuh yang terpisah dan tidak utuh. Namun, beberapa detik kemudian, sosok itu masih bergerak. Leluhur Otsutsuki tersebut menatap Boruto dan berkata dengan suara lemah namun penuh ejekan, "Kau benar-benar berhasil mengejutkanku, Boruto. Ledakan tadi adalah salah satu serangan paling gila yang pernah aku terima. Sayangnya untukmu, aku masih hidup." Boruto menatapnya dengan ekspresi datar lalu menjawab, "Aku harus mengakui ketangguhanmu. Kedua tanganmu sudah terlepas, tubuhmu hancur, tapi kau masih bisa bicara dan tersenyum seperti itu. Fakta bahwa kau belum lenyap sudah cukup membuatku terkesan." Leluhur Otsutsuki itu tertawa pelan sebelum berkata, "Aku terlalu meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau akan mengorbankan makhluk yang kau lindungi hanya untuk menjatuhkanku. Itu adalah keputusan yang kejam, tapi efektif." Belum sempat dia menyelesaikan ucapannya, Boruto tiba-tiba menghilang dan muncul tepat di hadapannya. Tangan Boruto langsung mencekik lehernya dengan kuat, menekan tanpa ragu. Dengan suara dingin, Boruto berkata, "Jawab pertanyaanku dengan jujur. Apakah hanya kau yang tersisa dari mereka? Jika kau berkata jujur, aku akan memastikan kematianmu tidak seburuk yang lain." Leluhur Otsutsuki itu menyeringai meski kesulitan bernapas dan menjawab, "Hiraisin, ya? Kau sudah menandaiku sebelumnya. Kau memang cepat. Tapi dengarkan baik-baik, Boruto. Selama masih ada sedikit bagian tubuhku yang bisa bernapas, permainan ini belum berakhir." Sesaat setelah itu, dia mengedipkan mata juga miliknya. Tanpa peringatan, dari sisi kanan dan kiri Boruto muncul dinding tanah runcing yang melesat cepat, siap menusuk tubuh Boruto dari dua arah. Boruto melihat serangan itu datang, namun dia tetap berdiri tenang tanpa bergerak sedikit pun. Dalam sekejap, cakra Kurama mengalir keluar dan membentuk ekor yang langsung menghantam dinding-dinding tanah tersebut. Benturan keras terjadi dan dinding runcing itu hancur menjadi pecahan kecil yang berhamburan ke segala arah. Tidak memberi kesempatan lagi, Boruto bergerak cepat. Dia mencabut kedua jugan dari wajah leluhur Otsutsuki itu dengan gerakan kasar tanpa ekspresi. Leluhur itu berteriak kesakitan, namun Boruto tidak menghentikan tindakannya. Tanpa ragu, dia langsung menghancurkan kedua mata tersebut menggunakan Shiden, memastikan tidak ada peluang kebangkitan. Dengan suara tenang, Boruto berkata, "Permainanmu berakhir di sini. Pertarungan ini cukup memberiku pengalaman. Aku akan mencari sendiri siapapun dari kalian yang masih tersisa." Setelah itu, Boruto membuka Rinnegan di telapak tangannya. Tanah di bawah leluhur Otsutsuki mulai retak dan runtuh, membentuk lubang besar yang dalam. Tubuh leluhur itu jatuh ke dalam kegelapan tanpa bisa melawan. Boruto kemudian menutup kembali tanah tersebut, menekannya hingga benar-benar mengubur musuhnya jauh di dalam. Setelah semuanya selesai, Boruto kembali ke mode normal dan menghembuskan napas panjang, mencoba menenangkan tubuh dan pikirannya. Dia membuat segel jutsu dengan tangannya dan kembali mengaktifkan jugan di mata kanannya. Tidak lama kemudian, Nue muncul kembali di hadapannya. Namun kali ini, tubuh Nue jauh lebih kecil dan terlihat lemah. Boruto menatapnya dan berkata dengan nada lembut, "Maaf karena membuatmu melakukan hal sejauh itu. Aku benar-benar berterima kasih karena kau bisa hidup lagi. Aku tahu kau butuh waktu lama untuk kembali ke wujud aslimu, dan aku akan menunggumu." Mendengar itu, Nue naik ke pundak Boruto, seolah memahami perasaan tuannya. Mereka berjalan perlahan menyusuri tempat tinggal leluhur Otsutsuki. Boruto melihat pecahan tubuh dari Otsutsuki tertinggi yang sebelumnya dia lawan, namun dia tidak menunjukkan reaksi apapun dan tetap melangkah dengan santai. Beberapa saat kemudian, Nue tiba-tiba bergerak gelisah dan menunjukkan sikap aneh. Merasa ada yang tidak beres, Boruto langsung menoleh ke belakang. Tiba-tiba, sebuah tangan leluhur Otsutsuki muncul dari tanah sambil memegang tombak runcing dan melesat cepat ke arah Boruto. Dengan refleks yang tenang,
Boruto menangkap tombak itu dengan satu tangan, lalu mengerahkan tenaga dan menendang tangan tersebut hingga terpental dan hancur di udara. Boruto menurunkan kakinya ke tanah sambil menarik napas pendek, lalu berkata dengan nada datar, bahkan hanya pecahan tubuhnya saja masih bisa bergerak dan menyerang seperti itu. Jujur saja, aku tidak menyangka tangan yang terpisah bisa terbang dan hampir menusukku tanpa peringatan. Situasi seperti ini memang selalu membuatku harus tetap waspada. Kurama yang mendengar ucapan itu menanggapi dengan suara berat dan tenang, begitulah sifat para Otsutsuki. Mereka selalu melakukan hal-hal yang sulit dipahami dan memaksa kita berpikir melampaui logika biasa. Tapi yang ingin aku pastikan, apa kau benar-benar yakin dia sudah dikalahkan sepenuhnya dan tidak akan bangkit lagi? Boruto berjalan pelan sambil memperhatikan sekeliling sebelum menjawab, kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku masih bisa merasakan keberadaan tubuh aslinya dengan cukup jelas. Dia terkubur sangat dalam, jauh di bawah lapisan tanah paling dasar. Walaupun dia belum benar-benar lenyap, dengan kondisi tubuh yang sudah hancur seperti itu, dia tidak akan bisa bergerak atau melarikan diri dalam waktu dekat. Mendengar penjelasan itu, Nue yang berada di pundak Boruto tampak lebih tenang dan langsung menggesekkan wajahnya ke bahu Boruto, seolah menunjukkan rasa percaya. Kurama yang melihat itu kembali berbicara, kalau begitu, kenapa kau tidak mengembalikan Nue ke tempat asalnya saja? Dengan ukuran tubuhnya yang sekarang, dia tidak akan banyak membantumu untuk sementara waktu. Boruto menggeleng pelan lalu menjawab, menurutku itu justru akan merepotkan. Aku bisa merasakan Sumire sudah menyadari bahwa aku memanggil Nue keluar dari tempatnya. Jika aku memaksanya kembali sekarang, keberadaan kita justru akan semakin mudah terlacak. Lebih baik Nue tetap bersama kita sampai situasi benar-benar aman. Kurama terdiam sesaat, lalu mengalihkan pandangannya ke sekitar dan berkata, kalau begitu, perhatikan tempat ini baik-baik. Ada banyak hal di sini yang bisa menambah pengetahuan kita tentang para Otsutsuki. Dari semua bangunan yang terlihat, mana yang ingin kau periksa lebih dulu? Boruto menyipitkan mata sambil mengaktifkan Jigen dan menjawab dengan suara pelan. Sepertinya setiap Otsutsuki memang memiliki dimensi mereka sendiri, dan beberapa dari mereka membangun tempat seperti istana, mirip dengan milik Kaguya. Tapi aku rasa penglihatanmu sedang tertipu oleh tempat ini, Kurama. Jika aku tidak menggunakan Jigen, aku mungkin akan melihat hal yang sama sepertimu. Kenyataannya, tempat ini hanyalah hamparan pasir yang sangat luas, tidak lebih dari itu. Rasanya mirip seperti ilusi Fata Morgana. Mendengar itu, Kurama terkejut dan baru menyadari bahwa persepsinya telah dimanipulasi oleh dimensi tersebut. Boruto lalu terbang ke udara, matanya tetap fokus, dan tiba-tiba merasakan adanya sesuatu yang menarik perhatiannya. Di hadapannya muncul sebuah koordinat tersembunyi yang hanya bisa dia rasakan melalui Jigen. Dia mengedipkan matanya sekali, dan dalam sekejap, pemandangan hamparan pasir berubah menjadi tempat yang gelap dan terasa menekan. Dari dalam tanah, ratusan patung Otsutsuki perlahan muncul ke permukaan, membuat Boruto terdiam sejenak. Dia melihat patung Momoshiki dan beberapa Otsutsuki lain yang pernah dia temui sebelumnya, berdiri di antara deretan patung itu. Tidak lama kemudian, sebuah patung raksasa yang jauh lebih besar dari yang lain muncul di tengah-tengah mereka. Wajah patung tersebut kosong, tanpa bentuk apapun, dan hal itu membuat suasana terasa semakin berat. Boruto juga menyadari bahwa patung leluhur Otsutsuki yang baru saja dia lawan ikut terpajang di sana. Dengan perasaan campur aduk, Boruto perlahan turun ke tanah untuk melihat patung-patung itu dari jarak dekat. Dia menyadari ada patung Ishiki dan Shibai yang berdiri berdekatan, serta patung Hagoromo dan Hamura yang juga terpahat dengan jelas. Semua sosok yang memiliki hubungan dengan Otsutsuki tampak diabadikan di tempat itu. Kurama memecah keheningan dengan suara rendah, maaf jika ini terdengar aneh, Boruto. Aku tidak pernah mudah merasa takut, tapi melihat tempat ini secara langsung membuatku tidak nyaman. Terutama patung besar tanpa wajah itu, rasanya seperti sedang mengawasi kita. Boruto mengangguk pelan dan menjawab, aku merasakan hal yang sama. Aku tidak tahu apakah ini sebuah jebakan atau hanya tempat penyimpanan sejarah mereka, tapi rasa ingin tahu ini seolah memaksaku untuk terus melangkah. Jumlah patung di sini juga terlalu banyak. Aku tidak menyangka mereka sebanyak ini. Kurama lalu menambahkan, menurutku, patung-patung yang ukurannya lebih kecil kemungkinan adalah Otsutsuki dari kasta bawah. Aku melihat patung yang mirip Kinshiki, meski aku tidak bisa memastikannya. Itu hanya dugaanku. Boruto menatap deretan patung itu sekali lagi sebelum berkata, aku juga berpikir seperti itu.
Dari semua patung ini, hanya sedikit yang pernah kita hadapi secara langsung. Justru yang belum kita kenal itulah yang membuatku mulai merasa khawatir. Tepat setelah Boruto menyelesaikan ucapannya, tanah di bawahnya bergerak dan seekor ular putih tiba-tiba muncul dan melilit tubuhnya dengan cepat. Tanpa panik, Boruto langsung mengalirkan elemen petir ke seluruh tubuhnya. Arus listrik menyebar dan dalam sekejap, ular itu menghilang seolah tidak pernah ada. Boruto kembali melayang di udara dan berkata dengan nada waspada, "Sepertinya tempat ini merespons kehadiranku." Semakin dekat aku dengan patung-patung ini, semakin jelas aku merasakan adanya sesuatu yang mencoba menyerang, seperti ular kecil tadi. Belum lama dia mengucapkan itu, tubuh Nue tiba-tiba memancarkan bayangan ungu, dan Jigen Boruto langsung bereaksi dengan kuat. Dalam momen itu, Boruto menyadari bahwa keberadaannya telah terdeteksi. Dia tahu bahwa Sumire, Sasuke, dan yang lainnya kini sudah menyadari posisinya. Kurama yang menyadari bahwa keberadaan mereka telah terdeteksi langsung berbicara dengan nada serius, kelihatannya mereka sama sekali tidak berniat berhenti mengejar kita. Bagaimana menurutmu? Jika kita membawa mereka ke tempat ini sekarang, itu hanya akan membuat situasimu semakin rumit. Ini jelas bukan waktu yang tepat bagimu untuk terganggu oleh siapapun, bukan? Boruto mendengar itu sambil tetap menatap ke depan, lalu menjawab dengan suara rendah, "Ya, aku setuju. Dan kalau aku tidak salah menebak, orang yang paling merepotkan pasti Paman Madara. Aku juga tidak tahu bagaimana dia bisa mengetahui keberadaanku. Bahkan Sumire saja tidak bisa menyadari bahwa Nue miliknya ada di sini." Tidak lama setelah berkata demikian, Boruto membentuk segel jutsu dengan kedua tangannya. Gerakannya tenang dan terukur, seolah sudah memikirkan langkah itu sejak awal. Beberapa detik kemudian, dia kembali melanjutkan langkahnya tanpa menoleh. Kurama yang memperhatikan itu merasa heran lalu bertanya, "Apa yang baru saja kau lakukan?" "Aku bisa merasakan kau mengaktifkan sebuah jutsu, tapi di sekitar sini tidak ada perubahan apapun." Boruto menjawab dengan nada santai, "Aku hanya membuat Paman Madara tertidur di sana. Selama aku masih memiliki hubungan dengan kesadaran orang-orang yang aku tandai, aku bisa memengaruhi mereka. Dengan cara ini, mereka akan semakin kesal karena tidak bisa bergerak sesuka hati." Kurama mendengar penjelasan itu lalu tertawa kecil dan berkata, "Keputusanmu tidak buruk, Boruto. Aku justru ingin tahu seperti apa reaksi mereka saat menyadari apa yang terjadi." Setelah percakapan itu, Boruto kembali mendekati patung raksasa Otsutsuki yang tidak memiliki wajah. Dengan gerakan cepat, dia melemparkan sebuah kunai ke arah patung tersebut. Namun, kunai itu tiba-tiba berhenti di udara dan berbalik arah, melesat kembali ke arah Boruto. Boruto menangkapnya dengan mudah lalu berkata, "Sudah kuduga. Patung raksasa ini memang membuat perasaanku tidak tenang sejak awal. Aku tidak tahu apakah wajahnya hancur saat diukir atau memang wujud aslinya seperti itu. Apapun alasannya, aku akan mendekat dan memastikannya sendiri." Setelah mengucapkan itu, Boruto langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu dan muncul di atas kepala patung misterius tersebut. Baru saja kakinya menapak, seluruh patung Otsutsuki yang berada di bawah tiba-tiba memancarkan cahaya dari mata mereka. Boruto memandang ke bawah dan melihat pemandangan itu dengan wajah tegang. Tempat itu semakin gelap, dan suasananya terasa berat serta menekan. Dengan suara pelan, Boruto berkata, "Cahaya apa ini?" Rasanya seperti semua patung ini saling terhubung dan bereaksi satu sama lain. Aku mulai tidak menyukai tempat ini. Belum sempat dia bergerak, patung-patung di bawahnya mulai bergeser dan mengubah posisi mereka. Kepala mereka terangkat secara bersamaan, menatap Boruto yang berdiri di atas patung raksasa tanpa wajah itu. Kurama yang melihat pemandangan tersebut langsung berkata dengan nada tidak nyaman, "Sial, ini benar-benar tidak menyenangkan. Melihat mereka bergerak seperti ini membuatku merinding. Apa kita seharusnya pergi saja dari sini sebelum semuanya semakin buruk?" Boruto mendengar itu lalu menarik napas panjang sebelum menjawab, "Terus terang saja, Kurama, aku juga tidak merasa nyaman. Aku tidak ingin terlihat tenang di hadapanmu, tapi melihat patung-patung ini bisa bergerak dan menatapku seperti makhluk hidup membuatku merasakan tekanan yang aneh. Aku tidak tahu tempat apa ini sebenarnya." Para Otsutsuki memang selalu meninggalkan hal-hal yang merepotkan dan tidak pernah membiarkan pikiranku tenang. Di tempat lain, Sasuke dan yang lainnya sedang mencoba melacak Boruto melalui Sumire. Tiba-tiba, Madara terjatuh dan pingsan tanpa peringatan.
Tobirama yang melihat kejadian itu langsung berkata, "Sayang sekali, Sasuke. Sepertinya murid bandelmu sudah menyadari niat kita untuk mendatanginya. Aku tidak tahu bagaimana caranya bocah itu membuat Madara pingsan seperti ini, tapi sepertinya tidak ada kemungkinan lain selain dia." Sasuke menatap Madara yang tak sadarkan diri, lalu membuka kelopak matanya dan menggunakan Rinnegan untuk mencoba menyadarkannya. Namun, beberapa saat berlalu dan jutsu itu sama sekali tidak memberikan hasil. Orochimaru yang memperhatikan hal tersebut tertawa kecil dan berkata, "Sepertinya Rinnegan MU tidak terlalu berpengaruh pada kekuatan Jigen milik Boruto. Kalau keadaannya seperti ini, kita memang tidak bisa memaksakan diri untuk menyusulnya, meski semua sudah berkumpul di sini." Sumire yang sejak tadi terdiam tiba-tiba berbicara dengan suara ragu, "Aku bisa merasakan Nue lagi. Dia hidup kembali. Tapi ini aneh, karena sebelumnya aku merasakan dengan jelas bahwa dia sudah meledakkan dirinya." Sasuke mendengar itu lalu menjawab, "Jadi begitu. Sepertinya jutsu di mata Boruto itu masih bekerja sesuai keinginannya sendiri, bahkan di luar perkiraan kita." Saat mereka masih berdiskusi di tempat tersembunyi itu, Shikamaru tiba-tiba terkejut melihat begitu banyak orang berkumpul. Dengan ingatan yang belum sepenuhnya pulih, dia langsung curiga dan berkata, "Kalian jelas menyembunyikan sesuatu dariku. Kali ini perasaanku tidak salah. Hei, Sumire, apa sebenarnya yang mereka bicarakan denganmu?" Belum sempat Sumire menjawab, Itachi tiba-tiba muncul di belakang Shikamaru dan memukul tengkuknya dengan cepat hingga Shikamaru langsung tertidur. Kakashi yang menyaksikan kejadian itu tersenyum tipis lalu berkata, "Sepertinya itu sedikit berlebihan, Itachi. Aku malah mulai merasa kasihan padanya." Itachi menoleh ke arah yang lain lalu berkata dengan nada tenang, "Tenang saja, dia hanya akan tertidur beberapa jam dan setelah itu akan sadar sendiri. Sekarang yang lebih penting, bagaimana denganmu, Sasuke? Apa kau benar-benar tidak bisa melacak Boruto menggunakan Rinnegan milikmu?" Sasuke mendengar pertanyaan itu lalu menghela napas sebelum menjawab, "Kemampuan Rinnegan milikku tidak sama seperti milik Madara. Selain itu, aku juga tidak tahu bagaimana Madara bisa melacak Boruto sejak awal. Untuk saat ini, kita memang tidak bisa berbuat banyak." Obito yang sejak tadi diam tiba-tiba melangkah maju dan berkata, "Menurutku masih ada cara. Jika kita menggabungkan genjutsu dari Sharingan yang ada di sini, mungkin kita bisa memaksa kesadaran Madara kembali. Setidaknya, itu layak untuk dicoba." Fugaku mengangguk pelan lalu menimpali, "Aku setuju. Boruto membuat Madara tidak sadar melalui kemampuan matanya. Jika kita menimpa kesadarannya dengan Tsukuyomi secara bersamaan, ada kemungkinan Madara bisa terlepas dari pengaruh jutsu Boruto." Obito mendengar itu lalu berkata lagi, "Baiklah, kalau begitu semua yang memiliki Sharingan mendekat. Kita lakukan ini bersamaan agar hasilnya maksimal. Orochimaru, aku akan memintamu untuk membuka mata Madara. Kau tidak keberatan, bukan?" Orochimaru tersenyum tipis dan menjawab, "Sepertinya aku tidak punya pilihan untuk menolak, apalagi saat aku berdiri di tengah-tengah para Uchiha seperti ini." Setelah berkata demikian, Orochimaru berjalan mendekati tubuh Madara dan membuka matanya dengan hati-hati. Itachi, Fugaku, dan yang lainnya mulai membentuk segel jutsu di tangan mereka. Tidak lama kemudian, mereka mengaktifkan Tsukuyomi secara bersamaan dan menatap mata Madara. Beberapa detik berlalu, lalu perlahan kesadaran Madara kembali. Tubuhnya bergerak, napasnya menjadi lebih stabil, dan dia mulai bangun dari tidurnya akibat pengaruh jutsu Boruto yang berhasil dipatahkan. Tobirama yang melihat Madara akhirnya sadar langsung berkata dengan nada tajam, "Apa yang kau lakukan, Madara? Tidur seperti ini di depan kami benar-benar tidak masuk akal. Kalau kau sudah sadar, cepat bangun dan jelaskan semuanya." Madara perlahan bangkit sambil mengerutkan kening, lalu menjawab, "Apa yang sebenarnya terjadi? Rasanya aku tertidur sangat lama tanpa menyadarinya." Tobirama mendengus dan membalas, "Kau memang selalu merepotkan seperti biasa. Tapi setidaknya katakan padaku, kau tidak kehilangan ingatanmu, bukan?" Ucapan Tobirama yang sinis itu membuat beberapa orang di ruangan tersebut tersenyum kecil, karena mereka semua tahu betapa rumit hubungan antara Tobirama dan Madara sejak dulu. Namun Orochimaru segera menyela, "Hei, Hokage kedua, jangan terlalu menyerangnya. Kalau kau terus seperti itu, dia justru akan semakin bingung." Sasuke lalu mendekati Madara dan berkata dengan serius, "Kau dibuat tertidur oleh Boruto.
Sepertinya dia menyadari bahwa kau bisa melacak keberadaannya. Kami membangunkanmu dengan Tsukuyomi secara bersamaan. Sekarang katakan padaku, apakah ingatanmu masih utuh? Madara menyeringai tipis lalu menjawab, jadi begitu. Bocah itu memang menyebalkan. Dia bisa melakukan hal seperti ini padaku dari jarak jauh. Sepertinya kita juga masih berada dalam pengawasannya. Tapi tenang saja, ingatanku tidak hilang sedikit pun. Aku sudah menandai titik koordinat tempatnya berada. Sumire yang menyaksikan semua itu hanya bisa terdiam. Keringat dingin mengalir di dahinya, dan wajahnya terlihat tegang karena menyadari dirinya berada di tengah-tengah orang-orang yang sangat berbahaya. Kakashi memperhatikan ekspresinya lalu mendekat dan berkata dengan nada lembut, "Aku bisa menebak apa yang sedang kau pikirkan, Sumire. Melihat mereka semua berkumpul di sini memang terasa menekan. Tapi kau tidak perlu terlalu takut, selama kami ada di sini." Sumire mendengar itu dan hanya bisa mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Tidak lama kemudian, Tobirama kembali berbicara, "Apakah kita perlu membawa gadis ini ikut ke sana?" Madara mendengar itu lalu menjawab, "Menurutku tidak perlu. Aku sudah memiliki titik koordinatnya. Dia ikut atau tidak akan memengaruhi apapun." Sasuke mengangguk dan berkata kepada Sumire, "Kau sudah mendengarnya sendiri. Kembalilah sekarang, dan ingat baik-baik apa yang pernah aku katakan padamu sebelumnya. Jangan sampai ada orang lain yang mengetahui hal ini." Namun, sebelum Sumire sempat merespons, tubuhnya tiba-tiba terhuyung lalu jatuh pingsan ke lantai. Ternyata Orochimaru telah melepaskan ular kecil yang menyuntikkan bisa ringan ke tubuh Sumire. Melihat itu, Sasuke langsung marah dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Kau menyuntikkan bisa dari ular menjijikanmu itu sebelum aku selesai berbicara dengannya." Orochimaru tersenyum santai lalu menjawab, "Dia masih anak-anak. Ini lebih baik daripada harus memasukkannya ke dalam genjutsu, seperti yang Itachi lakukan pada Shikamaru. Bukankah begitu?" Tobirama mendengar itu lalu mendengus, "Dasar menyebalkan. Tapi tidak ada gunanya juga memarahimu sekarang. Aku hanya berharap kau tidak membuatnya mati karena racunmu itu." Madara kemudian melangkah mendekati Sasuke dan berkata dengan suara tegas, "Cukup dengan pembicaraan yang tidak perlu. Kalian terlalu berisik. Biarkan aku fokus dan segera memberikan titik koordinat Boruto kepadamu." Namun serangannya menembus tubuh Obito begitu saja. Obito tersenyum dan berkata, "Maaf membuatmu panik. Tapi kau tidak sepintar yang kau kira." Otsutsuki mencoba memanggil rekannya dengan gerakan jari, tetapi tangannya tiba-tiba ditusuk kunai Boruto. Obito segera membuka tutup labu dan menarik Otsutsuki masuk. Dalam beberapa detik, makhluk itu tersedot seluruhnya dan tersegal untuk selamanya. Pada saat yang sama, Kaguya juga berbicara dan menjelaskan kepada Boruto bahwa dirinya pun siap mengorbankan jiwanya. Ia mengatakan bahwa ia akan menggunakan teknik penyegelan terkuat yang pernah ada, sebuah Kekai Fuin yang cukup kuat untuk menutup bumi sepenuhnya agar tidak bisa ditemukan oleh siapapun, termasuk dua Otsutsuki yang tengah menjadi ancaman. Boruto menoleh kepada Kurama dan berkata dengan suara lembut, "Hei, jangan bersedih begitu. Menurutku apa yang dikatakan Kaguya memang masuk akal. Selama bumi berada dalam proteksi Kekai yang kuat, maka tidak ada lagi yang perlu ditakuti." Kurama mendengar hal itu dan menjawab dengan nada keberatan, "Kaguya, apa kau tidak terlalu cepat menyimpulkan bahwa kalian tidak memiliki kesempatan menang? Dan kau, Boruto, jujur saja aku tidak nyaman dengan keputusanmu ini." Kaguya yang ikut mendengar keberatan itu berkata, "Aku tidak punya urusan lagi dengan Mukyubi sekarang. Dan Boruto, kau harus tahu bahwa mereka berdua sedang berada di dalam dimensi Ishiki. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka cari di monumen Otsutsuki di sana. Tapi yang pasti, akulah yang mengembalikan seluruh manusia yang berubah menjadi Zetsu ke bentuk semula." Boruto terkejut dan bertanya, "Tidak mungkin, jadi itu semua ulahmu? Itu sebabnya mereka semua kembali seperti sedia kala?" Kaguya mengangguk pelan dan menjawab, "Aku sudah menjelaskan bahwa kita tidak memiliki peluang untuk menang melawan mereka. Dan ingat, mereka berdua. Mereka adalah Otsutsuki yang bahkan ditakuti oleh para Otsutsuki lain. Momoshiki dan Ishiki sekalipun tidak berani pada mereka. Karena itu, dengan sisa kekuatanku, aku akan menutup bumi dan menghilangkan titik koordinatnya."
Dengan begitu, mereka tidak akan pernah bisa ke sini lagi. Boruto mendengar penjelasan itu dan berkata, "Baik, sepertinya aku mulai mengerti maksudmu. Kalau begitu aku akan bersiap menggunakan jutsuku, Kaguya." Kurama kembali berbicara dan bertanya dengan nada sendu, "Boruto, apa benar kita harus berpisah sekarang? Kau bahkan belum memakai teknik yang sudah lama kupersiapkan untuk melawan mereka." Boruto tersenyum kecil dan menjawab, "Kurama, aku tidak punya pilihan lain. Jika dibandingkan dengan seluruh nyawa manusia yang sudah gugur, nyawaku tidak berarti apa-apa. Dan tenang saja, aku akan mengembalikan semua biju juga. Mereka masih tersegel dan aku bisa membawa mereka dengan jutsu terakhirku." Setelah berkata begitu, Boruto mengangkat tangannya, membuat sebuah segel, dan tiba-tiba jasad Naruto serta Sasuke muncul di depannya. Kaguya melihatnya dan berkata, "Jadi, kau ingin menghidupkan mereka juga?" Boruto menjawab sambil mengangguk, "Benar. Mereka berdua terjebak di dimensimu, dan jutsu ini tidak bisa bekerja selama mereka berada di sana. Itu sebabnya aku perlu memanggil tubuh mereka keluar. Bagaimana, Kaguya? Apa kita mulai sekarang?" Kaguya mengangguk pelan dan berkata, "Baiklah, sebelum kita mulai, izinkan aku mengatakan satu hal. Aku sudah hidup sangat lama, jauh lebih lama darimu, Boruto. Dan meskipun aku pernah membuat banyak kesalahan, aku tidak pernah membayangkan akan melakukan hal seperti ini. Aku bisa saja hidup di tempat lain jika ingin, dan aku tidak punya alasan kuat untuk tetap di sini. Tetapi musuh yang kita hadapi jauh melebihi batas kekuatanku." Boruto tersenyum tipis dan membalas, "Saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku mengira kau sama saja dengan Otsutsuki lain, sombong dan tidak peduli pada siapapun. Tapi setelah banyak hal terjadi, aku sadar kau cukup berbeda. Kau bahkan sudah menyelamatkanku beberapa kali." Kaguya perlahan terbang ke langit dan berkata, "Ya, kau benar. Sepertinya hanya itu yang ingin aku sampaikan. Aku akan memulai jutsuku sekarang. Aku akan menutup bumi sepenuhnya. Setelah selesai, aku akan menghilang. Setelah aku melakukan tugasku, lakukan tugasmu, Boruto." Tanpa ragu lagi Kaguya melesat ke angkasa dan terbang semakin tinggi, meninggalkan Boruto dan Kurama yang berdiri di atas patung Hokage yang sudah runtuh. Boruto kemudian turun dan mulai mencari jasad teman-temannya yang telah gugur. Kurama berjalan di belakangnya dan berkata, "Boruto, apa kau benar-benar tidak mempertimbangkan rencana Kaguya itu sekali lagi? Mungkin saja kalian masih bisa menang jika kalian berdua bekerja sama melawan mereka." Boruto berhenti sejenak lalu menjawab, "Aku tahu itu mungkin saja, tapi hasil akhirnya tetap sama, Kurama. Aku harus menghidupkan semua orang yang sudah mati. Ini satu-satunya cara. Dan, meskipun aku hanya bersamamu sebentar, aku senang. Aku tidak menyesal sedikit pun." Kurama tidak mengatakan apapun, hanya diam dan mengikuti langkah Boruto. Mereka kemudian menemukan jasad Sarada yang terjepit di antara reruntuhan. Boruto mengangkatnya dengan perlahan dan menggendongnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia kemudian berjalan lagi dan mengumpulkan jasad-jasad lain di sekitar jasad Naruto dan Sasuke. Tidak lama kemudian, Boruto menemukan jasad Eida tergeletak di samping pohon Sumeaka. Ia menatap pohon itu sebentar, lalu menghunus pedangnya dan menghancurkan pohon tersebut hingga hancur berantakan. Kurama yang melihat jasad Eida berkata, "Jadi kau membawa perempuan itu juga? Dia yang membuatmu menderita. Akibat kemampuan Zenonya, kau melewati banyak hal buruk. Apa kau yakin ingin menyelamatkannya juga?" Boruto mengangkat jasad Eida dan meletakkannya di bahunya. Ia menjawab pelan, "Kurama, Eida hanyalah korban dari perang ini. Dia perempuan biasa yang dipaksa menjalani takdir berat. Aku tidak menyalahkannya. Dan lagi, aku pernah berjanji akan menyelamatkannya jika bisa. Sayangnya aku terlambat." Kurama menatap Boruto dan berkata, "Aku tidak menyangka kau akan berkata begitu. Kupikir kau membencinya. Dan bukankah dia selalu bersama bocah itu?"
Boruto mendengarkan perkataan Kurama dengan tenang sebelum akhirnya menjawab, "Daon sudah mati." Padahal dia sangat kuat, tapi tetap saja dia tidak bisa berbuat apa-apa melawan Otsutsuki. Dia juga korban, Kurama. Mereka semua tidak pernah benar-benar ingin menjadi alat Amado. Daun itu sebenarnya menyenangkan kalau diajak bermain. Tapi aku tidak tahu di mana tepatnya dia mati. Setelah mengatakan hal itu, Boruto perlahan menurunkan jasad Eida dan meletakkannya di dekat Sarada. Kurama tiba-tiba terkejut karena ia melihat air mata jatuh di wajah Boruto. Walaupun ingin bertanya, Kurama menahan diri. Ia tahu Boruto sedang menahan banyak hal di dalam hatinya, dan yang bisa ia lakukan hanyalah menemani detik-detik terakhir Boruto melihat orang-orang yang penting baginya. Tak lama kemudian Boruto berkata, "Kurama, setelah aku menggunakan kemampuan itu nanti, aku akan melepaskanmu di saat-saat terakhir. Kau sekarang bersemayam di tubuhku, dan aku tidak ingin kau mati hanya karena ikut bersamaku." Kurama menghela napas pelan sebelum menjawab, "Lakukan apa yang menurutmu benar, Boruto. Aku tidak akan menolak. Yang kuinginkan hanya menemanimu sampai saat terakhir." Boruto tersenyum kecil dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita ke sana." Ibu dan Himawari sepertinya ada di bagian ujung reruntuhan itu. Kurama melihat ke arah yang ditunjuk Boruto dan berkata, "Padahal setelah kau membebaskan ibumu dari dimensi Kawaki, kau belum sempat berbicara banyak dengannya. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Hinata ketika tahu anaknya sudah tidak ada." Boruto menatap reruntuhan itu sebentar lalu menjawab, "Ini tanggung jawabku sebagai shinobi. Tidak ada keputusan yang kusesali. Aku sudah menjalani semua yang bisa kulakukan, dan sekarang tugasku tinggal menyempurnakan semuanya." Saat Boruto melangkah lebih jauh, matanya menangkap sesuatu di antara puing-puing. Ternyata salah satu Sumeaka masih hidup. Makhluk itu tidak bisa bergerak, tapi napasnya masih ada. Kurama langsung berkata, "Jadi makhluk busuk ini masih ada, ya? Kukira mereka semua sudah lenyap setelah Jubi dikalahkan." Dan lihat, matanya berbeda. Ada Rinnegan di sana. Boruto melihat makhluk itu dengan tatapan tajam sambil menyiapkan rasengan. Rasengan itu berubah menjadi gumpalan cakra lava dan api magma yang sangat panas. Boruto mengangkat tangannya sedikit dan berkata, "Lihat apa yang terjadi, Kurama. Karena kau mengajariku teknik itu, aku bahkan tidak bisa menggunakan rasengan biasa lagi." Kurama tertawa pendek dan menjawab, "Sayang sekali. Aku sebenarnya ingin melihatmu bertarung menggunakan kekuatan barumu. Tapi semuanya sudah kau putuskan." Setelah mendengar itu, Boruto mengembuskan napas dan menonaktifkan rasengannya. Ia kemudian memilih jalan yang lebih cepat, menusukkan pedangnya langsung ke tubuh Sumeaka itu. Tak lama kemudian, dari segala penjuru bumi muncul penutup besar berwarna merah cakra yang membungkus dunia. Kurama menatap langit dan berkata, "Sial, sepertinya Kaguya sudah memulai tugasnya. Aku tidak percaya dia benar-benar melakukannya." Boruto menatap langit yang mulai berubah warna dan menjawab, "Kalau begitu bagus. Jika sudah dimulai, aku juga harus memulai jutsuku." Langit Konoha perlahan tertutup sepenuhnya oleh kekai milik Kaguya. Boruto lalu berjalan menuju ujung patung Hokage yang sudah hancur. Di sana ia menjatuhkan pedangnya di samping jasad Sasuke, lalu melepas ikat kepala ninjanya dan meletakkannya di atas tubuh gurunya itu. Kurama yang melihat tindakan Boruto hanya bisa terdiam. Ia kehabisan kata-kata untuk mencoba menghentikan niat Boruto. Boruto menatap wajah murung Kurama, lalu mendekat dan mengelus wajahnya. "Hei, Kurama, jangan begitu. Kau tidak perlu sedih karena kepergianku. Ini memang tugasku sejak awal. Jujur saja, aku agak merasa bersalah karena terlalu dekat denganmu sampai-sampai kau ikut terbawa perasaan," ucap Boruto. Kurama memejamkan matanya sebentar dan menjawab pelan, "Ya, kau benar. Tapi biarkan aku bicara sedikit, Boruto. Saat kau lahir, Naruto meminta aku menjaga dirimu dan Himawari. Tapi kenyataannya, aku tidak bisa melakukan apapun. Bahkan kali ini pun aku tidak bisa menyelamatkanmu, meski manusia akan hidup kembali.
Aku tidak tahu bagaimana aku harus mengatakan ini kepada Naruto nanti. Aku malu karena aku tidak bisa menghentikanmu. Boruto mendengar ucapan itu dan tiba-tiba menggunakan Jougan-nya. Ia ingin menghapus ingatan Kurama agar Kurama tidak merasa bersalah atau terbebani. Namun Kurama menyadari niat itu. Ia segera menutupi tubuhnya dengan ekor-ekornya dan bahkan menutup matanya agar tidak terkena jutsu Boruto. Jangan lakukan itu, kau tidak perlu menghapus ingatanku. Aku tidak ingin melupakanmu. Tapi jika itu keputusanmu, maka aku akan menghormatinya. Anggap saja kata-kataku tadi adalah salam perpisahan, kata Kurama dengan suara bergetar. Boruto berhenti mencoba dan perlahan membalikkan tubuhnya, berjalan menjauhi sahabat terakhirnya itu. Bersama-sama mereka menyaksikan langit yang kini benar-benar tertutup kekai merah Kaguya. Ketika mereka melihat ke atas, tubuh Kaguya perlahan berubah menjadi abu. Di detik-detik terakhir, Kaguya berkata, "Aku sudah menyelesaikan tugasku. Bumi ini sekarang tertutup oleh Fuin Kekai yang mencegah Otsutsuki masuk. Aku akan pergi ke alam berbeda. Aku sudah melakukan semuanya demi melindungi dunia ini. Sisanya kuserahkan padamu, Boruto. Kembalikan jiwa umat manusia." Setelah kata-kata itu, Kaguya lenyap menjadi debu. Kurama menatap sisa-sisa abunya dan berkata, dia benar-benar mengorbankan nyawanya. Sulit dipercaya dia melakukan itu demi dunia ini. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini nanti. Boruto menatap Kekai yang telah sempurna dan menjawab, sekarang bumi sudah aman. Tidak peduli mereka masih hidup di luar sana, mereka tidak akan bisa masuk setelah pengorbanan Kaguya. Sisanya adalah tugasku. Tapi sebelum itu, masih ada satu hal yang harus kulakukan. Setelah itu Boruto menggunakan Kuchiyose pembalik. Jasad para Jinchuriki yang pernah disegel sebelumnya muncul satu persatu, termasuk Abugara dan Shinki. Kurama menatap mereka dan berkata, tidak ada lagi yang bisa kulakukan untuk menghentikanmu. Tapi, aku baru sadar cakra para biju masih ada di dalam tubuh mereka. Padahal sebelumnya kupikir mereka sudah hilang. Belum sempat Kurama menyelesaikan ucapannya, Boruto mengeluarkan satu gumpalan abu dari tangannya. Kurama langsung bertanya dengan suara penuh kebingungan setelah melihat gumpalan abu itu, "Boruto, siapa itu? Jangan bilang kau juga berencana menghidupkan para Jinchuriki dari masa lalu sebagai bagian dari jutsumu?" Mendengar pertanyaan itu, Boruto menarik napas pelan dan menjawab, "Abu ini adalah tubuh Paman Madara. Aku membawanya dari dimensi Kaguya lewat Kuchiyose pembalik. Menurut pemahamanku, selama ada seseorang yang pernah hidup di bumi dan jasadnya masih tersisa, jutsu terakhirku akan mengembalikan mereka." Kurama menatap abu itu lebih lama sebelum berkata, "Kemampuan matamu benar-benar berbeda dari Rinnegan. Jouganmu bisa menghidupkan semuanya tanpa batasan jarak. Berbeda dengan Rinne Tensei yang jangkauannya terbatas dan tidak bisa memulihkan semua orang." Boruto perlahan terangkat ke udara, meninggalkan Kurama di bawah sambil berkata, "Kalau begitu, selamat tinggal, Kurama. Jaga dirimu." Belum sempat ia mengaktifkan jutsu terakhirnya, Boruto memasuki karma mode penuh dan dua Jougan-nya aktif bersamaan. Ia membentuk segel di tangan, namun sebelum sempat menyelesaikannya, tiba-tiba muncul Kuchiyose no Jutsu dari depan. Asap besar memenuhi area. Boruto langsung terkejut, tapi sosok yang muncul dari sampingnya lebih membuatnya terdiam. Orochimaru menahan lengannya dan menarik Boruto turun, membawa mereka berdiri di atas ular raksasa Kuchiyose miliknya. "Orochimaru? Bagaimana mungkin? Apa aku tidak salah lihat? Bukannya kau sudah mati?" ucap Boruto dengan mata melebar. Orochimaru tersenyum kecil sambil berkata, "Boruto, aku pernah bilang, mungkin aku tidak sekuat para Otsutsuki. Tapi kalau soal bertahan hidup, aku manusia yang paling sulit mati. Aku tidak akan hilang semudah itu." Belum selesai Boruto mencerna kata-kata Orochimaru, seseorang muncul dari balik ular itu. Ternyata Mitsuki, hidup kembali. Boruto terkejut hingga mundur selangkah sebelum berkata, "Mitsuki juga? Bagaimana bisa? Apa kau juga dihidupkan oleh jutsuku?"
Orochimaru menjawab sambil menepuk punggung Mitsuki. Tenang dulu. Mitsuki ini bukan Mitsuki yang kau kenal. Dia kloningan dengan ingatan berbeda. Dan Boruto, hentikan jutsu bodohmu itu dulu. Aku sudah lama menunggumu di sini. Aku juga melihat apa yang dilakukan Kaguya, dan banyak hal yang harus kita bicarakan. Mendengar itu, Boruto menurunkan tangan dan mematikan Jougan serta karmanya. Baiklah, Orochimaru. Aku tetap harus menggunakan jutsuku, tapi setelah melihatmu masih hidup, aku akan menundanya sebentar. Orochimaru pun menghilangkan ular Kuchiyose-nya, dan mereka bertiga turun mendekati Kurama. Orochimaru menatap jasad-jasad yang Boruto kumpulkan lalu berkata, "Kau benar-benar mulai mirip denganku, mengumpulkan jasad manusia seperti benda berharga. Kalau aku terlambat sedikit saja, kau pasti sudah menghidupkan mereka semua." Boruto menatap Orochimaru dan menjawab, "Ya, karena itu jawab saja lebih cepat. Bagaimana kau bisa selamat? Bukankah kau menjadi abu seperti Koji dan Tsunade ketika melawan Otsutsuki sebelumnya?" Orochimaru mulai tersenyum lebar dan berkata, "Kau penasaran, ya? Tapi aku merasa ada yang kurang di sini." Ia menatap Kurama sebelum melanjutkan, "Benar begitu, Kyuubi? Sepertinya kau gagal menahan bocah ini agar tidak melakukan sesuatu yang ceroboh." Kurama mendengus dan menjawab, "Sialan kau, Orochimaru. Bagaimana kau bisa kembali hidup?" Orochimaru mengangkat bahunya sambil tertawa kecil. "Kalian berdua bertarung denganku berkali-kali. Kalian tahu aku sangat sulit mati. Kalau begitu, lebih baik kita bicara di tempat yang lebih aman. Di sini aku bisa merasakan ancaman besar yang bisa datang kapan saja." Setelah mengatakan itu, Orochimaru melakukan Kuchiyose no Jutsu lain, dan dalam sekejap mereka berpindah ke dalam sebuah gua yang luas. Ternyata petapa ular dan para katak gunung Myoboku sudah menunggu di sana. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, Jiraiya berdiri di atas kepala Gamamaru. Boruto terpaku, matanya membesar tanpa bisa berkata apa-apa. Hakuja Sanin, petapa ular, membuka percakapan lebih dulu. "Hei, bocah, kita bertemu lagi. Tempat ini hancur sebelumnya karena mereka. Apa Orochimaru sudah menjelaskan semuanya kepadamu? Kau terlihat benar-benar bingung melihat kami berkumpul." Orochimaru menjawab, "Kami baru bertemu beberapa detik sebelum kalian memindahkanku. Kalau telat sedikit, dia sudah mengaktifkan jutsunya." Jiraiya turun dari kepala Gamamaru dan mendekati Boruto. Ia meletakkan tangannya di kepala Boruto sambil tersenyum lebar. "Jadi kau Uzumaki Boruto, ya? Kau benar-benar mirip dengan Naruto yang bodoh itu. Rasanya seperti aku kembali ke masa lalu." Kurama yang melihat Jiraiya muncul berkata, "Rasanya aneh melihatmu hidup, Jiraiya. Bukankah kau mati karena muridmu waktu itu?" Jiraiya tertawa kecil sebelum menjawab, "Ini pertama kalinya aku melihat kau bicara langsung seperti itu, Kyuubi. Soal bagaimana aku hidup lagi, biarkan bocah ini menenangkan diri dulu. Boruto, ini tempat aman. Kau bisa bertanya sebanyak yang kau mau dan kami akan menjelaskan semuanya." Orochimaru melemparkan pedang dan ikat kepala Boruto yang sebelumnya ditinggalkan. Boruto menangkapnya dengan cepat. "Bahkan kau sampai melepas semua atributmu," kata Orochimaru. "Pakai kembali. Dan urungkan rencana menggunakan jutsu itu. Masih banyak cara lain untuk menang." Tiba-tiba seseorang muncul dari belakang Boruto. Hokage kedua, Tobirama Senju, berjalan mendekat sambil berkata, "Aku yang menghidupkan Jiraiya dengan Edo Tensei khusus. Jadi mulai sekarang, dengarkan baik-baik, bocah Uzumaki.